Salam jumpa, salam persaudaraan. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan alasan apa Tuhan memilih Maria menjadi bunda untuk Yesus, Sang Penyelamat dunia ini. Tentu saja Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih, tetapi ada alasan tertentu yang sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan mengapa Maria lah yang Tuhan pilih. Saudara, ada beberapa hal yang istimewa yang ada dalam diri Maria sebagai bunda Yesus, bunda penyelamat dunia, dan bunda kita sekalian. Yang pertama ialah Maria adalah sosok pribadi yang percaya kepada Allah. Maria dalam kehidupannya memang tentu saja sama seperti wanita lainnya yang juga punya pergumulan tersendiri. Kita lihat saja bagaimana malaikat Gabriel memberikan pesan Tuhan Allah untuk Maria. Kau dipilih Tuhan, kasih karunia menyertai engkau, dan kau dipilih Allah menjadi bunda Yesus. Saudara, tentu saja warta ini mengejutkan Maria. Kenapa? Dia belum bersuami. Tetapi malaikat Gabriel mengatakan, jangan takut, Allah menyertai engkau. Dan Maria terima semuanya itu. Karena apa? Dia percaya pada kuasa Allah. Maria percaya pada janji Allah akan datangnya seorang penyelamat bagi dunia ini. Dan ternyata dia dipilih Allah untuk menjadi bunda Yesus. Maria terima semuanya itu demi dunia, demi keselamatan dunia ini. Karena dia percaya semata-mata kepada Allah. Yang kedua, seorang pribadi yang rendah hati. Maria tidak pernah sombong. Maria tahu bahwa dia hidup semacam begini karena berkat kasih karunia Tuhan Allah yang terjadi pada diri dia. Bahwa dia bisa mengalahkan segala macam persoalan bukan karena kekuatan pribadi dia, bukan karena kemampuan pribadi dia, tetapi karena berkat yang datang dari Allah. Karena itu tak ada gunanya sombong diri. Maria tahu kesombongan itu hanya mendatangkan pertikaian. Maria sadar bahwa kesombongan itu hanya menghilangkan rasa persahabatan dan rasa persaudaraan. Apalagi semua yang dia alami itu hanya karena berkat yang datang dari Allah. Yang ketiga, seorang pribadi yang terbuka mendengarkan suara pesan orang lain. Maria tidak mau berjuang seorang diri. Maria tidak tutup telinga. Maria tidak tutup pikiran dia. Maria juga tidak tutup hati dia untuk mendengarkan, menerima masukan-masukan orang-orang lain. Lihat saja pada waktu dialog dengan Gabriel. Pada akhir dialog Maria mengatakan begini, aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Dia buat semuanya itu demi kemuliaan Tuhan Allah, tetapi juga untuk keselamatan berbagai macam pihak, termasuk kita manusia masa kini. Yang keempat, Maria suka berbuat baik. Bila taat sama Tuhan Allah, berarti kita juga rela berbuat baik seperti yang Tuhan punya mau. Dan Maria buat itu. Maria tidak pernah tenggelam dengan kesibukan pribadi. Maria tidak pernah kunci diri untuk kepentingan pribadinya. Tapi Maria terbuka untuk tolong orang-orang lain. Contoh besar waktu dia mendengarkan bahwa saudaranya Elizabeth sudah mengandung 6 bulan. Maria ambil keputusan mengunjungi Elizabeth karena Maria menyadari bahwa Elizabeth juga butuh bantuan dia. Maria pergi untuk melayani keluarga Zakarias dan Elizabeth. Saudara sekalian, seorang pribadi yang tidak pernah mau untuk kepentingan dirinya, tetapi dia mau tolong orang-orang lain demi kepentingan orang-orang itu. Saudara,
Kalau mau diberkati Tuhan, hendaklah kita mencontohi cara hidup kayak hidup dari Bunda Maria itu. Yang pertama ialah percaya kepada Tuhan. Kita sekarang menghadapi virus corona yang sungguh-sungguh mendebarkan, yang sungguh-sungguh mengganggu kehidupan kita. Tetapi di tengah-tengah virus semacam ini, hendaklah bersandar kepada Tuhan Allah. Kita mesti mencari Tuhan. Kita banyak kontak sama Tuhan. Karena cuma Dialah yang mampu membantu kita. Tetapi tentu saja Allah bersabda melalui banyak orang, teristimewa pihak pemerintah. Dengarkanlah suara pemerintah. Apa yang kita mesti buat demi kepentingan kita bersama-sama dalam menghadapi virus corona ini. Yang kedua, hendaklah bersikap rendah hati. Kesombongan itu hanya mendatangkan permusuhan. Rendah hati itulah akan menimbulkan berbagai macam bentuk persahabatan. Kalau orang rendah hati tidak akan gampang mempersalahkan orang lain. Kalau orang rendah hati tidak akan mengacaukan situasi. Tapi kalau orang rendah hati senantiasa mendatangkan kerukunan demi kepentingan bersama. Yang ketiga, rela mendengarkan suara orang lain. Masukan-masukan sangat berarti demi kepentingan pribadi kita, tetapi juga kepentingan orang lain. Karena Tuhan mau kita hidup bahagia mulai di dunia ini. Yang keempat ialah jangan bosan-bosan berbuat baik. Lepaskanlah egoisme kita itu. Lepaskanlah akuisme kita itu. Karena akuisme itu hanya mendatangkan permusuhan semata-mata. Indahnya kalau kita mau berkorban untuk orang lain sama seperti Bunda Maria yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Saya yakin kalau betul-betul kita percaya kepada Allah, rendah hati, terbuka mendengarkan, dan suka berbuat baik, maka pada masa Advent ini dan seterusnya, kita senantiasa diberkati oleh Tuhan yang sungguh mencintai kita. Saudara sekalian, pada masa Advent ini kita juga lihat bahwa orang mau mengikuti cara hidup Maria dengan berbuat baik kepada orang-orang lain. Kita ambil contoh dari kelompok pembaruan karismatik Katolik Paroki Tuminting di kota Manado. Mereka ini adalah anggota keluarga yang tidak serba ada. Tetapi dari kesederhanaan itu mereka mau kumpulkan bahan-bahan materi yang ada untuk bantu para janda ataukah juga orang-orang miskin. Kita saksikan di sini ada macam-macam minuman. Ada juga beras. Apa yang ada. Sesudah mereka kumpulkan semuanya itu, mereka berkunjung ke kelompok atau keluarga yang sungguh butuh bantuan. Mereka kumpulkan, kemudian mereka berbagi. Mereka berkunjung ke para keluarga, para janda yang sungguh membutuhkan bantuan. Mereka serahkan dengan penuh kebahagiaan. Dan itulah yang Tuhan mau. Kita saling tolong-menolong di tengah-tengah situasi pandemi corona ini. Advent mengajak kita untuk tidak tenggelam dalam egoisme kita. Advent mengajak kita untuk saling membantu. Sebagaimana Tuhan sudah berkati kita, kita juga mau bantu orang lain yang sungguh-sungguh butuh bantuan itu. Sampai jumpa.